Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk anak-anak hebat SDN Pare 2, Kecamatan Pare, kelas 6A. Baik anak-anak, kali ini perkenalkan saya Putri Rahayu akan memberikan materi tambahan IPA, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, tema 1, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 kelas 6, Jumat 6 Agustus 2021 oleh Dwi Rahayu SPD SD SDN Pare 2, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Anak-anak, hewan dan tumbuhan berkembang biak berarti menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Jenis perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada perkembangbiakan generatif, contohnya padi, mangga, rambutan, jagung, jambu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif, contohnya lengkuas, kunyit, pisang, cacar bebek, dan sebagainya. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina, ditandai dengan terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Benang sari dan putik terdapat pada bunga. Pada tumbuhan, induk jantan disebut benang sari, induk betina disebut dengan putik. Nah, perhatikan gambar bunga lengkap berikut. Untuk memperjelas materi ini, mari kalian coba amati ya gambar bagian bunga berikut ini. Di sini ada kepala sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, mahkota, bakal biji, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, setelah kalian mencermati gambar bunga tersebut, ya, coba kalian pasangkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ada 4 jenis penyerbukan, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri. Terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Nah, penyerbukan sendiri disebut dengan autogami. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih satu tanaman. Penyerbukan tetangga disebut dengan gaitonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang. Terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang berbeda tetapi masih satu jenis tanaman. Penyerbukan silang disebut dengan alogami. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berbeda varietasnya. Contohnya mangga gadung dengan mangga mana lagi. Penyerbukan bastar atau disebut dengan hibridogami. Nah, proses apa yang terjadi setelah penyerbukan pada bunga? Proses diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari yang jatuh di kepala putik akan tumbuh bulu serbuknya dan menuju ke ruang bakal biji. Dari bakal biji, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah. Di dalam ruang bakal biji inilah terjadi pembuahan. Pembuahan adalah zigot yang akan berkembang menjadi lembaga, kemudian bakal biji. Lembaga dalam biji inilah yang merupakan calon tanaman baru. Biji dalam buah akan tersebar ke lingkungan. Penyebaran biji bisa dibantu oleh manusia, hewan, air, angin, dan gaya gravitasi. Bila menemukan media tanah yang cocok, maka biji akan berkecambah, lalu tumbuh menjadi
tanaman baru. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat proses setelah penyerbukan pada bunga. Inilah ya. Inilah prosesnya ya. Nah, setelah anak-anak paham, kalian bisa menyalin dan menulisnya lagi di buku tulis. Nih ya, penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan yang melibatkan satu induk saja, tanpa ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau benang sari dan putih, menghasilkan individu yang memiliki sifat seperti induknya. Mari kita bahas satu persatu. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Yang pertama, berkembang biak dengan cara tunas. Contohnya adalah bambu dan pisang. Ya, jadi tumbuhan bambu dan pisang ini adalah berkembang biak dengan cara bertunas. Yang kedua, berkembang biak dengan umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, ya, bawang bombay, bunga bakung. Itu adalah perkembangbiakan alami yang berkembang biak dengan umbi lapis. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi batang. Contohnya adalah kentang, ubi jalar. Yang keempat, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara akar tinggal atau rimpang atau rizoma. Contohnya kunyit, jahe, kencur, alang-alang, lengkuas, temulawak, dan kunci. Ya, ini adalah tanaman obat yang biasa kita temukan di belakang rumah kita ya. Kemudian contoh yang kelima yang berkembang biak dengan vegetatif alami adalah gerage atau dengan stolon. Contohnya adalah stroberi, rumput teki. Kemudian yang keenam yaitu spora. Contohnya ini ya, kadaka, tumbuhan paku-pakuan. Nah, pernahkah kalian melihat serbuk hitam yang berada di permukaan bawah daun seperti gambar di atas? Nah, itulah yang disebut dengan spora, anak-anak ya. Contoh lainnya adalah yang berkembang biak dengan spora itu adalah tanaman paku, suplir, kadaka, paku sarang burung, dan lumut. Nih ya, contoh tumbuhan paku-pakuan ya. Lumut itu juga berkembang biak dengan spora. Nah, anak-anak, ada catatan khusus. Umbi akar bukanlah alat perkembangbiakan, tetapi merupakan akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya, wortel, singkong, dan lobak. Nah, kalau yang pertama tadi perkembangbiakan dengan vegetatif alami, yang kedua ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan yang disertai campur tangan manusia. Contohnya dengan setek batang. Tanaman yang berkembang biak dengan setek batang itu adalah singkong, mawar, melati, sirih. Kemudian mencangkok, contohnya mangga, rambutan, kedondong, dan jambu. Okulasi, contohnya mangga, rambutan, durian, dan jambu. Merunduk, contohnya stroberi, arbei, dan apel. Mengenten, contohnya mangga, rambutan, durian, dan jambu. Nah, ini adalah contohnya mencangkok, ya, gambar-gambar mencangkok, okulasi, kemudian menyambung, setek batang, dan